Halo teman-teman, hari ini kita akan mengulik sedikit makanan ringan yang ada di Jalan Sumbing Raya 2749, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jadi, makanan ringan ini dibuat oleh perusahaan yang bernama CV Camilan Keluarga. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2020. Untuk untung omset sendiri, kalau bulanan bisa mencapai 67 juta. Kemudian untuk perusahaan ini memproduksi makanan ringan seperti mie lidi, makaroni, dan makanan ringan lainnya. Oh iya, untuk teman-teman yang berminat untuk membeli produk dari perusahaan CV Camilan Keluarga, kalian harus memesannya di reseller yang sudah bermitra di perusahaan CV Camilan Keluarga. Karena untuk perusahaan ini hanya memproduksi dan menjualnya ke reseller. Jadi untuk reseller sendiri juga harus memesan dan kemudian baru dikirimkan oleh CV Camilan Keluarga. Untuk ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara memproduksinya dan apa saja alat-alat yang digunakan, kalian bisa menyimak video berikut. Silakan menyimak. Diaduk pakai bumbu sesuai rasa. Itu ada rasa apa sih, Mas? Wah, kalau nanya rasa apanya banyak banget, Mas. Udah banyak ya? Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Boleh Mas yang ngerasain? Boleh? Boleh, nggak apa-apa, coba aja. Ini baseng varian. Beras lagi. Semangat banget. Enak sih. Jadi kita menjaga kualitas bahan. Yang pertama karena kita pakai mesin, temperaturnya, lamanya dimasak itu berapa lama itu sudah ada settingannya. Kita punya dua mesin kayak tadi di depan, sama ini lagi satu. Yang ini juga untuk apa? Ngaduk bumbu, campur. Ini kita pasang lagi. Nah, ini mentahnya. Ini yang coba aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, serius. Nggak apa-apa, cobain aja. Tester. Rasanya, Bang. Rasanya, Bang. Gimana? Watas semuanya. Makaroni kayak gini. Ini yang belum ada bumbunya. Ini belum dibumbuin. Kan jadi ya? Ya, kan jadi. Atau ini habis digoreng. Ini dibumbuin rasanya. Oh, iya, Mas. Di sini, di sana. Nah, untuk teman-teman, kalian tadi sudah menyimak bagaimana produksi dari makanan ringan yang dibuat oleh perusahaan ini. Sekarang kita akan mengulik sedikit tentang bagaimana berdirinya perusahaan ini dan asal-usul atau backgroundnya dari perusahaan ini. Sekian pertanyaan tadi, iya. Untuk yang pertama terkait dengan profil perusahaan. Yang pertama mungkin apa nama perusahaan yang kalau bagi seperti
yang udah diinfokan ya. Nah perusahaannya masih sehat. Saya cemilan buatan Indonesia. Mungkin untuk perusahaan Bapak Ibu utama ini berdirinya kapan ya? Kalau berdirinya ya, bahwa kita tuh sebenarnya nggak ada belum dipastikan berdiri resmi sih, karena kita masih dari usaha kecil dulu dari kecil. Dari kecil dulu kan nggak langsung CV itu namanya, mesti ya kayak orang tua biasa lah pada dasarnya. Masih baru status saja pasti aku ya belum ada usaha. Tapi memulai misalnya kapan? Dua nih mulai satu bulan satu ya, belum lama juga. Itu pas masih covid masih. Oh 2021. Masih kita masih pandemi. Masih 2 tahun yang lalu. Berapa ini? Terus untuk ini perusahaannya bergerak di bidang apa? Tadi aku bilang kalau kita bergerak di industri makanan dan cemilan. Tapi targetnya itu kita lebih ke pasar yang menengah ke atas. Jadi Pasti ambil sekitar premium, hampir premium kalau bisa dikatakan. Belum sampai kayak apa ya, jajanan yang kalau kualitas premium untuk jajanan ya, itu ada yang bahkan kayak nggak bisa masuk di Indomaret, nggak bisa masuk di toko kecil. Mainnya memang pasar-pasar yang besar. Ada kayak cuma di festival, ada cuma di sini, ada di mana ya? Bukan apa? Ada di Jawa Sasi itu kayak satu tempat. Lokasinya yang dekat mana? Ya, apa tuh? Radio, stasiun radio. Dari Manahan ke selatan, itu ada karya-karya anak bangsa juga. Mainnya karya-karya anak bangsa, tapi dijualkan mungkin cuma ada di situ. Mungkin karena pernah ada jualan apa ya? Nah, kelas itu kalau buat aku ya itu kualitasnya udah premium. Tapi kalau kita masih belum ke sana, tapi kita nggak mungkin kalau kita bakal ke sana, tapi kita nggak bakal butuh pasar yang menengah. Pasar-pasar menengah itu kalau aku ada kayak ya masuk di supermarket, masuk di beberapa market dan lain-lain, yang kalau buat kita kan, buat aku ya, pasar yang kecil itu yang ini eceran di mana biasanya di pasar kalau mungkin kita ada yang jadi kalau misalnya aku bilang kategori makanan itu cukup luas ya, kayak aku bilang ya, cukup luas. Dan kita pun nggak bisa diklasifikasikan contoh kayak, wah ini hanya dari roti, roti pun masih bisa ditentukan snack juga soalnya. Jadi untuk mengatakan, oh ini masuk di klasifikasi apa sih? Jadi itu masih random lah, masih ada contoh kayak mungkin makaroni dengan aku kan punya brandnya ada batasnya ada makaroni, terus ada ini, terus ada pilus itu sama bahasanya. Dari empat ini aja bahasa itu sudah beda sendiri dibandingkan dia yang lain. Ini ada alasan kenapa memulai usaha. Jadi yang pertama ya, itu tertariknya sebenarnya di dunia
di sini coba mungkin langsung berhasil ya. Oke, pasti ada proses yang bisa langsung masuk ya. Bahkan bisa ada cara yang bisa menuntut satu ruangan kayak gini aja itu kayak wah masa dia bisa dijual kayak gitu. Jadi kesimpulannya dari kita juga Iya mas, malah kita dapat potensi lain nih setelah ngobrol. kemudian untuk ini kan perusahaan untuk ada pegawai yang sudah ada pimpinannya juga. Iya. Ini ada suatu struktur organisasi, nah itu kan berarti seperti perusahaan apa ini yang strukturnya gimana? Strukturnya apa aja gitu? Oh kita masih Organisasinya ada. ini singkatnya aja ya. Ya. Karena kalau struktur kan pasti terlalu besar dan terlalu gitu. Yang pertama kita dari owner. Paling tinggi ya? Iya. Paling tinggi. Statusnya harusnya CEO tapi masih ambigu. Statusnya CEO. Itu gimana? Maksudnya? Dia masih mengatasnamakan diri owner. Oh, Ya harusnya kan sudah jadi CEO. Seharusnya. Kemudian di bawahnya sudah jalan staffnya setaranya dengan harusnya manajer semua. Tapi terus Langsung. ada langsung manajer juga. Iya. Manajer. Habis dan manajer itu biasanya di bawahnya masih ada kita sebutnya penanggung jawab. Karena kita harusnya kan biasanya kategorinya ada kayak harus ada komen, profesor dan segala macam. Nah itu kita nggak ada, kita hanya ada penanggung jawab. Ini kok manajer itu ada apa aja gitu? Manajer itu kan manajer itu di bidang apa? Manajer. Oh iya, oke. Jadi kita itu ada di kayak aku sendiri, aku di manajer produksi. Produksi. Nah, kemudian kita ada marketing. Manajer marketing ya? Iya. Marketing. Kita ada manajer marketing. Terus konten dan iklan. Udah sih, inti masih tiga itu. Juga. Kemudian nanti untuk yang organizer ada tanggung jawabnya itu juga ada dari masing-masing kan? Iya pasti. Ada. Nah, kayak aku Jawabnya apa? sebenarnya aku di bawahku nggak langsung tanggung jawab nih. Di bawahku masih ada staff lagi yang bantuin aku orang. Ya. Karena mereka yang handle kan aku di sini ada dua shift. Kerjanya dua shift untuk bagian produksi kerjanya ada dua shift. Jadi kalau dua shift itu nggak mungkin cuma satu yang handle, masih harus dua. Jadi kesimpulan satunya itu ada owner, kemudian manajer ada di tiga bidang tadi. Iya. Di bawah ada penanggung jawab. Iya. Ya. Terus bawahnya masuk ke karyawan. Karyawan. Di sini ada berapa karyawan? Total Ya. kita sekarang itu ada di kemungkinan 130 140. Kemudian selanjutnya ini apakah perusahaan Bapak ini memberikan asuransi kepada pegawai apabila terjadi suatu kecelakaan atau kerugian apa gitu? Jawabannya ada. Kita ada asuransi. Ada BPJS dan ada satu lagi itu yang mengurusi kalau misalnya ada lebih ke kejiwaan dan Masih juga. ya. Kemudian perusahaan ini berarti menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu gitu berarti? Iya. Di asuransi. Biasanya kita rekomendasi dari bank. Asuransi yang kerjasama dengan perusahaan apa ini? Asuransi perusahaan asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu. Iya. Gitu. Kemudian selain asuransi ada upaya nggak untuk menjaga kesejahteraan pegawai gitu? Oke. Kita bahas kesejahteraannya. Kesejahteraan berarti arahnya ke satisfaction, kepuasan. Betul kepuasan. Sebenarnya kepuasan itu relatif, nggak bisa kita apa kalau
Ada orang yang bahkan sampai hari ini kerja aja dia udah senang. Betul. Kerja nggak senang. Betul ya? Iya. Nggak kita masuk kepuasan. Gitu. Kalau upayanya itu masih ada. Contohnya? Yang pertama, mungkin ada namanya jenjang karir. Kita nggak untuk kemungkinan banyak yang naik jabatan dari karir biasa, nggak untuk segala kemungkinan ya. Maksudnya kayak di sini kan ada produksi yang otomatis sifatnya kerja dia di lapangan, dia ngerjain, dia ada di lokasi langsung, ibaratnya kerjanya lebih banyak ke fisiknya. Tapi ini untuk kemungkinan bakal ada jajaran staff, ada jajaran nggak sampai di manajer tapi bawahannya kalian, dan itu ada. Jadi kalau misalnya dibilang ada nggak upaya lain, ya sebenarnya banyak. Mulai dari kita ada kegiatan bahasanya itu CSR. Kita kasih bantuan. Bentuknya macam-macam. Mulai dari yang anaknya yang punya anak bersekolah butuh apa. Biasanya kita punya kegiatan CSR itu ke panti asuhan. Tapi kita juga mengupayakan yang ada di dalam dulu sebelum kita keluar. CSR itu berarti CSR singkatan apa? Waduh, CSR itu betul bukan urusan sih, ada bagiannya sendiri, bagian lain. Ini kan katanya untuk bagian lain soal iya. Nah, selain untuk kesejahteraan pegawai mungkin ini tentang soft skill pegawai. Jadi untuk perusahaan ini apakah ada acara tertentu gitu, mengadakan event apa untuk meningkatkan soft skill atau kinerja pegawai? Soft skill apa kinerja nih? Itu yang dua-duanya. Iya, oke. soft skillnya. Oke. Kalau soft skill itu lagi diproses. Belum ada. Untuk pengasahan soft skill itu belum ada. Karena kita selama ini soft skillnya masih mulut ke mulut, maksudnya maksudnya baru masuk nih kerjanya, belum tahu ini. Oh masih belum tahu, tak ajarin. Tapi kan baru sekali belum ada kegiatan pelatihannya. Walaupun soft skill sebenarnya masa sudah meningkat dari awal masuk, cuma kalau dari pendataan kan belum ada. Terus kinerja ya. Kalau kinerja itu kita lebih ke kegiatan akraban sih jadinya. Kita punya kegiatan apa? Contoh kayak ada beberapa kegiatan yang seperti makan-makan bersama. Enggak semua, karena biasanya kalau semua jumlah 100 lebih itu nyari tempat susah. Itu kegiatan makan itu apa efeknya bisa naik kinerja pegawai? Ada. Mungkin kan namanya kegiatan apa sih, makan-makan itu kan niatnya untuk membangun komunikasi, membangun trust antar sesama. Niatnya ke situ arahnya. Kalau di sini kan kalau di perusahaan pasti briefing itu rame. Kalau briefing itu rame. Ya kan, pasti briefing itu rame. Maksudnya banyak orang. Aku yakin itu pasti kejadian di jalan. Ketika kalian mungkin di kuliah di kampus itu pasti ada yang ketika dia misalnya dalam satu kelas ditanya sama dosennya atau siapapun itu, pasti ada yang pengen ngomong tapi nggak mau ngomong. Betul. Iya kan. Tapi kalau nanti mungkin orangnya cuma dikit, baru mau ngomong. Betul. Itulah. Aku juga pernah kuliah, makanya aku tahu yang itu. Sehingga aku nggak bisa nih kalau misalnya semua langsung tak ajak makan bareng bersama aja, hasilnya pasti minus malah. Aku mending tak bagi kelompok-kelompok. Jadi tak ajak, ayo ngomong apa aja, maksudnya yang menurut kamu jadi kendala apa aja, ngomong silahkan di-share ke aku. Tidak langsung semuanya langsung di. Nah, itu kan mungkin ya. Iya. Ya. Jadi kita minimalisir orangnya, malah akhirnya informasi yang datang tuh lebih banyak.
Kalau ini tadinya untuk pegawainya kan misalnya ada seorang yang melamar ke perusahaan gitu ya. Itu ada seperti seleksi apa yang mungkin persyaratan apa aja gitu? Atau bisa langsung jadi gini, kalau kategori seleksi itu masih ambigu ya buat aku. Kenapa aku bilang ambigu? Seleksi apa dulu nih? Maksudnya pengen ngelamar bagian apa dulu nih? misalkan ya melamar apa misalnya di bagian produksinya atau apa gitu ini. Kalau bagian produksi enggak sih, karena produksi itu kan lebih ke kegiatan fisik sebenarnya. Mungkin yang harus aku tanyakan itu kalau untuk bagian produksi berupa orang handle lebih ke apa yang tahu pengalaman kerja di mana? Enggak, maksudnya kalau misalnya kan kalau ada orang yang pengen lama misalnya, ada yang tahu yang pertama itu pengalaman kerjanya. Pengalaman kerjanya dulu. Kalau pengen tahu dia seberapa lama bertahan dengan sebuah perusahaan, aku harus tahu. Terus ngasih gambaran ketentuan dan peraturan yang kita ada di perusahaan ini seperti ini. Kalau di perusahaan yang lama seperti apa? Selain juga kegiatan atau hal yang paling berat yang menurut dia di tempat kerja yang kemarin itu apa? Jangan sampai apa yang menurut dia berat ternyata ada kerja juga. Contoh ada orang yang keberatan kenapa? Keberatan karena harus ada shift, harus ada kerja shift. Dia keberatan, nggak mungkin terima, sedangkan aku juga ada kerja shift. Oke, ini masalah pegawai cukup sekian. Kemudian untuk yang berikutnya tentang itu pembuatan produk dan packagingnya. Yang pertama untuk pembuatan proses pembuatan produknya seperti apa? Secara umum. Secara umum ya. Betul. Jadi aku bagi dua. Kita punya bahan setengah mentah, setengah matang. Ada yang matang. Jadi contoh kayak makaroni dan mie itu yang setengah matang. Jadi kita beli makaroni itu belum bisa langsung dimakan. Harus ada proses dulu. Kita ada proses dicuci dulu, digoreng dulu, baru proses pengemasan. Kalau yang sudah jadi, itu dari suppliernya langsung kita olah, kita kemas. kemudian selanjutnya ini apakah perusahaan ini sudah menjaga kebersihan peralatan? Iya, pasti. Ada tadi makanan memberikan, apalagi kontaminasinya sangat tinggi kalau misalnya nggak dibersihkan. Tiap hari pasti dibersihkan. Ada part yang butuh contoh kayak seminggu sekali. Ada sehari itu? Sehari rata-rata sekali. Ada yang harus seminggu, maksudnya nggak bisa nih tiap hari dibersihkan. Kemudian yang ketiga ini, apakah perusahaan menjaga kelayakan, keamanan dan selain menjaga kebersihan ya? Iya. Apakah perusahaan juga menjaga kelayakan dan keamanan peralatan? Apa mungkin? Peralatan. Ya. Kalau peralatannya sebenarnya belum masuk sih dalam kategori yang tadi pertanyaan sebelum. Kalau misalnya kelayakan apa nih maksudnya? Contoh, dengan layak apabila kita menggunakan bahan-bahan yang karena kita berada di makanan ini otomatis bahannya harus berlabel atau manufakturnya food grade. Kalau peralatannya itu, misal alat-alat yang digunakan produksi yang layak itu seperti apa gitu? Cukup banyak sih, mulai dari berbahan semi plastik sampai metalize itu ada semua. Jadi kalau mau ditanya bahan seperti apa nanti bisa juga aja nanti di sana soalnya banyak banget, nggak bisa aku sebutin satu-satu. Kemudian ada nggak pengecekan peralatan secara rutin gitu? Ada pasti. Mungkin pengecekannya berapa jangka waktunya? Jangka waktunya Ya. pengecekan. Ini pengecekan masnya nanya pengecekan tentang kebersihan atau standarnya? Berarti Standar maksudnya standar
operasionalnya barang ini. Contoh kita ada timbangan kecil loh, Ya. karena harus ditimbangkan per kemasan. Nah, yang masa kaitan, kalau tadi gambar kita tadi contoh kayak timbangan, itu apakah masa kaitannya kebersihan timbangannya atau timbangan ini mungkin 4 hari baterai udah habis, udah harus diganti. Nah, seperti itu. Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang rutinitasnya ada. Contoh ketika ada mesin sealer itu paling enggak 2 hari sekali. Terus ada, kalau kita bilang mesin goreng itu seminggu sekali. Karena mesin goreng itu kerja terus dan panas, maksudnya kamu kerjain mesin itu dinyalain kemarin, dimatiin kemarin malam sampai pagi ini masih panas. Jadi itu yang bikin nggak bisa langsung dibersihkan, makanya langsung seminggu sekali karena harus jatuh di hari libur. Kemudian ini apakah perusahaan juga mau upayakan menjaga kesetaraan produk kesterilan. Oh, kesterilan ya. Oke. Iya dong pasti. Itu bahan kan pasti. Sterilan produk itu macam-macam bagian kita. Mulai dari yang pertama kebersihan dari zat masuk. Yang kedua kita juga ada kegiatan bersama uji lab dan itu rutin biasanya per 6 bulan atau setahun. Nah, untuk produsennya ini ada alat semacam alat pelindung diri ketika produksi APD. Ada yang kan nggak sama semua nih. Contoh yang emas yang langsung dari bahan masih belum tidak masuk dalam kemasan, otomatis dia pakai plastik, masuk sarung tangan plastik yang udah berfilter ke rekamannya nggak boleh. Kemudian terkait dengan pemasaran ya. Oke. Karena media apa saja yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk yang dari perusahaan ini. Oke. Untuk sementara kita masih jalan di Facebook kalau misalnya. Belum masuk ke Instagram. Sebenarnya mungkin arahnya lebih ke sana karena kita tahu sendiri Facebook, Instagram dan WhatsApp itu meta. Sekarang udah enggak ya, maksudnya udah ibaratnya algoritma mereka itu udah terpisahkan sekarang. Kalau dulu kan masih pisah-pisah nih, sekarang udah barengan. Jadi kayak aku mau bilang kita hanya di Facebook, enggak juga karena kadang-kadang dikasih free, ya udah ini nanti tak dari bagian manajemennya Meta di Indonesia ngasih mau nggak coba di Instagram misalnya, belum deh, udah ini tak trial dulu, tak free, jadi nanti bisa mungkin muncul, jadi enggak sebenarnya arahnya pakai Facebook dulu. Nah, terus selain online seperti itu mungkin konsumen kalau misalkan mau membeli produk di perusahaan ini bisa lewat mana? Oke. Jadi gini, kita itu bergerak di bidangnya untuk target penjualannya. Target penjualannya itu ke reseller. Jadi kita nggak ada jualan kayak mau beli 1 piece itu nggak ada. Kita lebih masuk dalam quantity besar. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik membeli produk yang berasal dari perusahaan CV Camilan Keluarga? Itulah beberapa profil perusahaan, pegawai, dan pembuatan produk dan packing, lalu untuk pemasaran. Di wawancara tersebut sudah ada pertanyaan yang mewakili beberapa poin tersebut. Jadi, apakah teman-teman puas dengan wawancara tersebut? Ya, intinya begitu. Setelah wawancara selesai,
kita selesaikan saja untuk mengulik perusahaan CV Camilan Keluarga. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.